Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, salatan nakunu biha mahbubina lak wa mahbubina lah, amma ba'du. Sedanipun para alimul ulama, para kiai, para asatid, para sepuh bini sepuh, sedanipun pejabat pemerintahan ingkang rawuh, susipun Forkopimda lan sedaya takmir Masjid Al-Muttaqin, panitia pengawasan lan sedaya jamaah, para bapak, para ibu ingkang kepareng rawuh, mugi-mugi kita sami tansah pinaringan barokah lan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi sedayanipun ingkang rawuh diparingi panjang yuswanipun, lancar sedaya urusanipun, barokah gesangipun. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah dalam menika kita saged kempal sareng-sareng wonten teng pengaosan Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali perjalanan para nabi di Al-Qur'an, akan tetapi tidak semuanya itu punya makna sebagaimana perjalanan yang satu ini, yaitu perjalanan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu satu perjalanan yang sangat banyak sekali pelajaran. Jenengan nek pun ngertos ilmunipun Isra wal Mi'raj, ngedepi urip niki enteng. Beranten Isra wal Mi'raj niku ulama niku ndawuhaken sebagai wujud hakikat daripada firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini makanya di sini pentingnya kita kalau memahami Quran itu dari kitab tafsir, jangan dari terjemah. Nanti kelihatan bedanya di sini. Itu kalau kita terjemahkan, kesulitannya ada berapa kali? Ada berapa? Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, kesulitannya ada berapa? Dua. Kemudahannya ada berapa? Dua. Gini apa nggih? Nah, itu kalau terjemah. Tapi kalau tafsir beda. Kenapa? Kalau ada kata yang sama menggunakan alif lam, al-usri itu kan pakai alif lam nih, jenengan tingali tulisanipun teng Al-Qur'an menggunakan alif lam, namanya itu isim ma'rifat. Kok diulang dua kali? Maka maknanya itu satu. Mula nek teng cara tafsir nek dimaknani sesungguhnya bersama satu kesulitan itu ada dua kemudahan. Sakit dipahami ya? Nah, ini yang dialami sama Kanjeng Nabi Muhammad. Apa Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Niku beliau dakwah niku mengajak orang agar kenal dengan Gusti Allah dengan cara yang paling bagus.
Cara dakwahnya Kanjeng Nabi niku cara ingkang paling sae. Tidak ada yang bisa mengalahkan cara dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu dulu sampai karena hebatnya dakwahnya Nabi itu mengenalkan Gusti Allah. Itu sampai-sampai ada orang ini tiap hari bendino mateni wong, bendino mendem, bendino ngeloni bojone wong. Komplit lah ya. Iki nek bab maksiat insyaallah wis khatam kabeh iki. Ini profesor dunia kemaksiatan. Wah, top nih. Itu orangnya begitu dengarkan dakwahnya Kanjeng Nabi dengan dosa begitu. Kira-kira kalau ada orang tiap hari maling, kemudian saya itu mateni, setelah itu berbuat zina, kira-kira hatinya keras apa enggak? Keras kan? Bayangkan ketika dengarkan dakwahnya Kanjeng Nabi, tiba-tiba suanteng Kanjeng Nabi. Terus soal niku nggih, matur napa suanteng Kanjeng Nabi, orang itu mengatakan, Muhammad, kamu kan Nabi. Saya dengar-dengar orang yang kamu ceritakan, yang sering kamu nyuruh kita nyembah dia, kok kayaknya orangnya baik ya? Dikira Gusti Allah niku menungso. Nggak kenal dia, apa? Kok kayaknya baik ya? Kalau saya masuk Islam, ada enggak kafarohnya? Saya harus berbuat apa sedangkan dosa saya itu banyak? Tapi enggak usah, kalau sudah masuk Islam beriman, maka dosa sebelumnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk Islam. Bapak, para bapak, para ibu yang kula hormati, Al-Qur'an itu kalau jenengan lihat turunnya ayat Quran niku, yang lihat itu awal di Mekah itu yang paling sering turun itu berhubungan dengan apa? Tauhid. Berhubungan dengan tauhid. Setelah itu berhubungan dengan apa? Adab. Yaitu sopan santun, keseharian. Yang ketiga berhubungan dengan apa? Hukum. Jadi kalau orang itu mau dakwah itu sama, ajak kenal Gusti Allah, ajak berperilaku yang baik, dan baru setelah itu kenalkan dengan hukum Islam. Nek wong saiki kadang-kadang nyun ngapunten, bab hukumnya digas rodok banter sih soalnya. Bab hukumnya digas rodok banter sih, kemudian tauhidnya sama adabnya terkadang lupa, akhirnya seakan-akan Islam itu gersang. Ngerti nih mong urusan hukum Islam itu urusan tauhid, urusan adab, baru saya itu urusan hukum. Itu runtutan Quran itu turunnya begitu. Itu hebatnya dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Diajak semuanya orang itu untuk mengenal Gusti Allah. Walaupun ketika itu orang-orang yang ada di Mekah nggih rada asing. Lho tiyang Mekah niku kabeh niku kok disembah kok. Lha niku nate wonten tiyang niku ndamel pangeran saking roti. Ndamel pangeran niku saking roti. Lah nek pas luwih dipangan tangane sih. Wahai Tuhanku, saya lapar, minta tangannya. Makan tangan. Lapar lagi, sikile sik ojo tangan neh. Sikile sik nganti Tuhan entek pindah ning jero weteng. Nek wis mlebu weteng terus metune dadi. Nauzubillah men. Ngono ku yo disembah, bayangkan. Kuwi ngawula karo panganan sing panganane diciptake dhewe. Bener-bener mereka tuh tidak kenal Allah, diajak kenal Gusti. Lho ayo sakniki kula kalih panjenengan, ayo padha dados tiyang ingkang kenal Gusti Allah. Nanya introspeksi diri. Asmaul Husna jumlahnya ada berapa? 99. Yang jenengan apal berapa? Ini termasuk pengenalan terhadap Allah. Allah itu punya sifat ya Wahhab,
yang maha memberi. Tapi Allah juga punya sifat syadidul iqab, yang kalau menghukum hukumannya itu pedih. Lho niku penting kangge awak dhewe iku ngenal Gusti. Yang namanya dulu Pak, saya masih ingat Pak, saya itu pernah baca buku tradisi orang-orang dulu mengenalkan anak sama Gusti Allah. Loh anak itu dulu masih umur 5 tahun itu pun dituntut. Setiap mau berangkat sekolah bilang apa? Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhiri. Teman-teman, Allahu syahidi, Allahu qaribun minni. Gusti Allah intiku, Gusti Allah bersama denganku, Gusti Allah menyaksikanku, dan semua orang menyaksikan apa yang aku lakukan. Allah dekat dengan aku. Allah dekat dengan aku. Lah, itu seperti itu namanya pendidikan tauhid. Dulu tuh ngajari begitu. Urusan tauhid itu dulu anak itu diajari. Akhirnya dulu niku nanti diceritakan niku wonten mungkin guru pengajar atau ndak pati beres wonten niku sengaja mau mengajak anak-anak kecil tidak percaya sama Gusti Allah. Contoh niku tak jumeneng mawon nggih. Kesian yang di belakang tidak kelihatan kayaknya nih. Kamera tinggal dimundurkan sedikit, zoom out bisa. Ini guru itu ngajari anak-anak ini apa? HP-nya kelihatan. Berarti HP-nya ada apa enggak? Ada. Anak-anak ini apa? Buku kelihatan apa enggak? Kelihatan. Berarti bukunya ada apa enggak? Bukunya berarti ada. Sekarang saya tuh tanya lagi gurunya. Sekarang saya mau tanya, Allah kelihatan apa enggak? Anak kecil jawabnya tidak. Berarti Allah berarti Allah tidak ada. Bilang gitu. Berarti Allah tidak ada. Tapi sih jawab begitu. Tiba-tiba muncul anak kecil maju ke depan dengan berani nunjuk gurunya. Anak-anak, otaknya Bapak guru kelihatan atau tidak? Tidak, berarti Bapak guru tidak punya otak gitu. Tuh, putih guru bocah umur gangsal tahun kok ya iso jawab. Diselidiki, ternyata diajari sama ayahnya, Allahumma Allahu syahidi, Allahu qaribun minni. Nah, sekemanapun kamu pergi eling-elingan, Allah bersama kamu, Allah tahu apa yang kamu lakukan, dan Allah itu dekat dengan kamu. Begitu, itu tradisi orang soleh dulu itu. Kalau didik anak seperti itu, pokoknya dari kecil anak itu harus kenal Gusti Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kembali ke pembahasan tadi. Jadi intinya Isra wal Mi'raj itu termasuk bagian daripada ayat sesungguhnya bersama kesulitan ada hidup itu tidak mungkin enak terus. Tapi hidup juga tidak mungkin susah terus. Hidup itu ya kadang susah, kadang enak. Tidak ada manusia itu hidupnya enak terus, itu tidak ada. Dulu ada khalifah dari dinasti Abbasiyah, naik pangkat itu ketika usianya masih muda. Beliau menjabat jadi khalifah itu kurang lebih selama 53 tahun 6 bulan 14 hari. Tak apa lagi, soalnya penting ini keterangannya. Penting, ini banyak memotivasi, sekian orang termotivasi dengan kisah ini. Dia dapat jadi khalifah 50 tahun 6 bulan 3 hari, tidak salah. 50 tahun 6 bulan lebih 3 hari. Nah, ketika dia jabat jadi khalifah, dia beranggapan begini, uripku ki mesti kepenak. Maka dia mengatakan, setiap saya hidup, dalam hidup saya tidak ada rintangan, tidak ada problem, nggak ada kesusahan, saya akan tulis hari itu 1, berarti hidup saya penuh dengan kebahagiaan. Kira-kira jabat jadi presiden, khalifah di atasnya presiden mungkin waktu itu. Kenapa? Karena daerahnya kan berbagai macam negara.
dulu, cuma sekarang udah nggak ada khalifah lagi lah ya, udah nggak ada khalifah lagi. Sekarang ini ada kepala negara masing-masing dengan aturan negaranya sendiri. Nah, dia ngitung selama jadi khalifah, selama jadi presiden itu berarti 10 periode ya, 50 tahun 6 bulan 3 hari. Pertanyaannya, hari-hari total yang berlalu tidak ada problem sama sekali itu berapa hari? Berapa hari kira-kira? Ternyata hanya 14 hari. Dari 50 tahun loh, hanya 14 hari. Maknanya apa? Orang tuh punya duit sebanyak apapun juga mesti ya juga punya masalah. Makanya Anda jangan pernah iri dengan kehidupannya orang lain. Orang lain tidak Anda tidak merasakan apa yang dirasakan sama orang lain tidak merasakan apa yang Anda rasakan. Pokoknya jalani hidup apapun juga yang terjadi, pokoknya harus disyukuri, nanti jadinya hidupnya enak. Ini pun ngertos ilmu syukur jadinya hidupnya enak. Ada orang mau naik motor pengajian ini gorang gareng ya, apa gorang gareng itu GORANG GARENG ya benar kan, gorang gareng. Mau naik motor sampai ke gorang gareng, di tengah jalan motornya bocor, tengah jalan motornya bocor, itu nih orang kan harusnya ngeluh kan harusnya gresuloh, iki harap pengajian kok malah motor bocor, ngamuk nggih pabrike. Nah, saat itu kok pas harap salat ponakane teko, jagokno sik tokoku, aku arep salat. Oh iya Pak, iki wong paling nek tuku rokok nek ora Samsu ya Jarum. Mahal mana? Sedang rokok saya enggak tahu. Samsu sama Jarum mahal mana? Samsu ya. Mungkin katakanlah iki Samsu 20.000, Jarum 10.000. Yo, siap, Pakde. Jadi harus latorin. Iya, siap. Allahu Akbar. Ini wong tuku. Samsu berade 10.000. Loh, lah Jarum 20.000. Ngono ya? Iya. Lah niku sing satu sebentar ke. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Dibanter lagi sate. Ben krungu sowanane ndak paham. Akhirnya malah nyaut. Ya wis ning ngono aku tuku 10. Lho akhirnya niku malah bangkrut. Mula nek salat wonten masjid. Walaupun sekarang ini kan saya setuju pemerintah itu kan sekarang lagi mengadakan deradikalisasi ya. Sekarang tuh banyak masjid yang radikal. Saya tuh kadang-kadang masuk ke masjid takut. Ke masjid itu tulisannya apa? Yang membawa HP harap dimatikan. Radikal itu kan. Yang membawa HP harap dimatikan. Aku langsung nyekel kantongku. Aku nggak bawa HP iki. Lo kan lo normalnya HP harap lah normalnya ngoten aja dah. Saya kira yang membawa HP harap dimatikan. Berarti sing dipateni sapa iki? Sing nggo apa HP ini? Makanya tuh itu radikal itu. Lalu ada Nabi Muhammad. Jadi sholatnya itu usahakan ada di masjid ini Pak Bu, masjid ini Pak Bu. Ini tempatnya berkah. Bayangkan nih, Isra Mi'raj mulainya dari mana? Masjidil Haram ilal Masjidil, mulainya dari masjid menuju masjid. Berarti di situ ada pelajaran. Nek pengen uripmu niku berkah, bisa kamu berjumpa dengan Allah nanti di surga, maka hidupmu dari masjid menuju ke masjid. Ngoten niku lho maksudnya.
Makanya sing kulino makmurke Mas. Saya kemarin hari Senin tuh saya pulang dari Jakarta mau ke Solo. Keluar dari hotel di Blok M, saya cari taksi online. Datang sopirnya, masya Allah sopirnya niku, saya langsung assalamualaikum Pak Ustadz. Yang niku wajahnya itu wajah orang yang berbahagia. Yang ngapunten, enek wong ngapunten, raine disawangi marake anyel. Padahal rong kenal. Gini begini, wonten ta? Wonten niku jenenge napa? Niku nek cara Jawa niku ngapunten nggih. Ngapunten nggih niki rada kasar. Raine kemamplong. Hati nyawangi kudu ngamplong rasane. Lho wonten niku. Tapi ada orang dipandang wajahnya itu menyenang. Ini wajah menyenangkan seperti ini. Saya naik mobil ke Bandara Halim. Tengah jalan ngobrol-ngobrol Pak. Karena mungkin kalau nek temu di belak ya sarungan terus nggih. Sarungan terus iku mungkin iki kata yo nganggo kumpul nganggo sarunge wae rada ustad iki paling iki. Dijak ngobrol. Sampai akhirnya dia tuh cerita, bapak saya itu mu'alaf. Ibu saya tuh dari ini, saya tuh juga baru belajar Islam. Tapi Pak Ustadz, alhamdulillah saya ini Pak Ustadz, alhamdulillah mau berangkat haji. Saya tahun sekian umroh, tahun 2013 saya umroh, tahun 2011 kemarin saya daftar haji, kemarin bulan lalu saya baru pulang umroh. Nggih, alhamdulillah Pak Ustadz, alhamdulillah semuanya gratis. Semuanya kalau nggih rada penasaran tak pancing. Lah kok saged nggih? Saya itu Pak Ustadz dari dulu diajarin pokoknya nak kowe iki aja lali 2 rakaat sadurunge subuh sunah fajar lakonono, kemudian nek salat kamu awal waktu. Dadi nek azan kowe iki langsung mara ning masjid lakonono itu yang saya pegang Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz, hidup saya ini berkah Pak Ustadz. Saya daftar haji gratis, didaftarkan orang Pak Ustadz. Dulu saya orang nggak baik Pak Ustadz, tapi saya tobat. Saya tuh begitu tobat ngelakoni sholat baru sebentar Pak Ustadz, daftarkan haji, tak lakoni sholatku terus Pak Ustadz. 2013 saya umroh gratis. Kemarin Pak Ustadz ceritanya saya itu bawa salah satu anggota Kementerian Pusat Dinas, mungkin wakil menteri atau pejabat tingkat tinggi. Saya bawa di taksi online itu ngobrol-ngobrol. Orangnya ini tidak mau haji, tidak mau umroh. Kenapa? Izin karo Gusti Allah. Ya mbuh isine gara-gara apa aku ya ora takok nggih. Ora tak takokke ndak etis ta ya. Kok isin dosamu apa to Pak? Lah kan ndak etis to. Ya ndak tanya. Tapi malu akhirnya di sampe ini sama super taksi online dirayu-rayu. Ada ya wis aku gelem umroh tapi kowe kudu ngancani aku. Dijak umroh sapa sing ora gelem. Akhirnya dibayari umroh gratis. Setelah itu ditarik jadi ajudan dalam urusan kementerian tadi itu. Jadi Pak, saya ini nyopir taksi online ini cuma sambilan Pak daripada nganggur. Terus insya Allah saya tuh punya proyek banyak. Dan semuanya Pak itu semuanya saya dapatkan rahasia karena saya tidak pernah ninggal Pak. 2 rakaat sebelum subuh sama dengar azan saya langsung sholat. Ini loh kisah nyata baru ketemu kemarin. Berapa banyak hidup kita kadang ngalami keruwetan ya. Buka toko bangkrut, kerja sama orang dihapusi gitu Bang nggih. Urusan rumah tangga marake mumet, anak nakal ganyang. Kenapa? Mungkin sholatnya kita kurang beres. Sholat ini yang jadi poin penting. Makanya saya katakan ini penting, nek perlu ini catat niki gawin status ning Facebookmu dewe-dewe apa Instagrammu. Dalam hidup satu hari ada 24 jam.
Namun 24 jam ini tergantung bagaimana kita memakmurkan yang setengah jam, yaitu waktu sholat. Kalau yang setengah jam ini beres, 24 jam kita akan beres. Lah kenapa kita tidak mau demi untuk kehidupan yang bagus sholat iki sing tenanan? Nek sholat iku sing dan Allahu Akbar mikir sandal. Waduh, kok sing tak gowo sing ning masjid kok sendalku sing anyar. Lagi engko nek ilang piye? Ya jangan. Salat itu harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Orang khusyuk. Jenengan khusyuk, pikir kok khusyuk hilang. Ndak apa-apa lah kono terus. Nanti sudah saatnya jenengan tenanan ngelakuin terus, sama Allah akan dibalik panah panjenengan, jenengan langsung jadi orang yang sholatnya itu khusyuk. Penting ya, sholatnya dibenerkan ya, benerkan. Berangkat ke masjid bu, ibu-ibu halo, suaminya suruh ke masjid bu, gugan suruh ke masjid, pak ke masjid, orang tak gawe sarapan, sholat ning masjid, pak wong lanang ning sing bagus ning masjid itu. Ajak suami ke masjid. Yang kalau yang perempuan sholatnya itu di rumah lebih bagus daripada di masjid. Bukan tidak boleh di masjid loh ya, di masjid boleh, tapi di rumah lebih bagus daripada di masjid. Dan sekarang ayo kita menempatkan sesuatu itu pada porsi. Saya mau ngajak jenengan pulang dari sini, ayo kulo kali panjenengan sholatnya sing tenanan. Ada orang bilang susu itu tidak mungkin bisa dilakukan. Bisa. Jenengan pernah enggak? Jenengan main HP, jenengan misi main HP, terus tiba-tiba dapat WhatsApp, jenengan khusyuk, jawabi dijak omong, jenengan ndak pati krungu. Sering tak? Itu namanya khusyuk. Itu namanya kita ini sudah bisa khusyuk, cuma tempatnya sing keliru. Awake dhewe sisa khusyuk, nyawang WhatsApp apa sisa khusyuk? Mung panggonane keliru, kudune nyawa WhatsApp ora usah rasa khusyuk-khusyuk banget, salate sing kudune iso khusyuk awake dhewe iki bisa, cuma iki nggone sing keliru lagi khusyuk iki. Gimana biar khusyuk? Ya kudu ngerti yang diwaca kuwi apa. Ketika bilang Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dapat dibayangkan begitu. Nanti insya Allah akan ketemu nanti insya Allah akan mendapatkan khusyuk. Dapat nanti. Tapi tadi ada perjuangan. Tidak bisa langsung bu, pak, tidak bisa. Khusyuk. Saya juga pengen khusyuk juga. Ada antara resepnya harus tahu yang dibaca saya itu wudhunya tuh yang khusyuk. Ojo wudhu wis kepontal-pontal langsung melayu ning masjid mau apa langsung tarik lagi menggas. Jangan jalannya itu dengan santai. Wis keten mawon. Saya siap tanda tangan jenengan ngelakoni sholat sing bener saya itu 3 bulan. Kalau hidupnya jenengan tidak berubah, anggapan aku ngapusi. Pasti berubah. Awak kula sing lara bib, selapmu tenan-tenan. Saya itu juga tentunya jangan banyak berbuat Kalau kita tidak berbuat dosa sama sekali susah. Yang penting kuwi dosa niku langsung batlan ojo disengaja kakean Kalau niku baru menemukan definisi dosa yang paling indah selama saya ngaji kitab. Imam Ghazali dalam kitab Ihya mengatakan apa? Dosa itu apa? Al-ha'il bainaka wa baina mahbubik. Dosa niku penghalang antara kamu dan kebaikan yang kamu inginkan. Jangan pengen hidupnya senang. Pengen tak? Pengen apa enggak? Yang ngalangi iku dosa. Jangan pengen badannya sehat. Sing ngalangi iku dosa.
Jenengan pengen anaknya manut, sing ngalangi iku dosa. Keinginan kita itu tidak terpenuhi. Kenapa? Karena banyaknya dosa. Mula ayo selati didandani, kemudian sambil banyak istighfar. Insyaallah nanti kita akan mendapatkan keberkahan hidup dunia akhirat yang penuh dengan berkah. Amin Allahumma amin. Ini harusnya sampai jam 10:30, cuma kalau tinggal wis kathah sing ngop-ngop iki. Pun wis aja akeh-akeh. Intinya gitu ya. Saya ulangi kesimpulan. Atau hidup dijalani dengan penuh syukur. Enak ndak enak pokoknya syukur. Nah kalau ndak enak kok syukur gimana Beb? Ndak enak itu cara syukurnya gimana? Satu, jenengan harus tahu diri, dosa kita banyak. Yang kita dapat itu sebenarnya tidak layak. Harusnya kita internet sing luwih gede musibah. Tapi dikasih dikit sama Allah. Kita syukur alhamdulillah cuma segini. Musibah dikecilkan cuma segini. Setelah itu kita harus tahu kalau kita sabar, setelah kesulitan akan ada Nah fokusnya kita tuh nunggu kemudahannya kapan. Tidak usah mikirin masalahnya. Jangan pernah mikirin masalah. Apapun problem kita, masalahnya, kalau kita tuh sholatnya benar, itu solusi untuk semua permasalahan hidup. Makanya ojo kakean mikir masalah, mikir solusi. Saya kasih contoh. Ada anak masuk ke ruang ujian, kasih soal mumet, gurune mesake, dikei kunci jawaban. Kudune sing disang soalnya apa kunci jawabannya? Kunci jawaban kan? Nah, sekarang juga sama. Allah tuh ngasih kita masalah, iya, tapi Allah juga memberikan kunci jawaban. Ojo mikir masalah terus tapi tidak pernah mikir kunci jawaban. Ayo kita berpikir tentang kunci jawaban. Apa kunci jawaban untuk semua problem kita? Istighfar, salawat datang kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian sholate dilakoni sing tenanan. Nah, yang kedua adalah ayo laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Isi kehidupan kita itu nek sholat niku sing ngusuk kabeh niku ditinggal. Ojo mikir A, rasa mikir B, semuanya itu ditinggal. Pokoknya kita, tugas kita ndak usah ngurusi orang lain. Kita semuanya insya Allah bisa menjadi orang yang memakmurkan dan membayar haknya sholat kita. Amin Allahumma amin. Kalau kita cakap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukran afiyah. Allahumma fir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa ma'ina huquq alaina. Allahumma barik lana farajah wa syabbalikna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hadina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim amin ya rabb taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Para bapak, para rawuh sedaya kerangkung cukup semangat saking kula. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.